Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Untuk pertanyaan ketiga ini dari sahabat Ibu Susi yang ada di Pituro. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz mau bertanya, apakah boleh Ustadz jika membaca zikir pagi dan petang pada saat haid dan tidak wudhu terlebih dahulu? Dan apakah zikirnya ini diterima oleh Allah Ustadz? Mohon pencerahannya. Monggo silakan Ustadz. Terima kasih Ibu Susi di Pituro untuk menanyakan apa berzikir itu harus suci dari hadas. Tadi sudah kita bicarakan, bangun tidur itu kita baca doa ya Ustadz ya? Berdoa, berzikir. Kan juga berzikir. Kemudian mau makan, kita juga berdoa. Allahumma barik lana fima royaktana wa qina adzaban. Terutama kalau pagi ini, mohon maaf ini. Kalau seorang yang sedang enaknya bilang masih muda, manten anyar, itu kan bangun tidur belum mandi, kan juga beralhamdulillah di ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kan diajarkan begitu. Artinya dari data itu dapat kita pahami bahwa berzikir itu tidak harus dalam keadaan suci. Tetapi kalau Bapak, Ibu atau umat Islam mau suci dulu, ya monggo, boleh-boleh saja, baik-baik saja. Tapi tidak harus bahwa zikir itu harus keadaan suci. Ini yang harus dipahami. Jadi beberapa contoh yang telah dilakukan. Adapun ada umat yang menghendaki kalau mau berzikir itu harus sudah suci, itu ya baik-baik saja. Jadi tidak salah lah. Kita tidak mudah menyalahkan orang. Toh insya Allah niatnya baik. Begitu juga yang tidak bersuci dulu, itu niatnya juga baik. Nah kalau kita niatnya baik, mau apa? Ya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja masalahnya. Nah kadang-kadang karena pendekatan doktrin normatif itu, kalau guru saya nggak begitu, harus begini. Oh ya boleh saja. Tapi kalau guru saya, khususnya Rahmat ini tidak mensyaratkan kalau ini saya dianggap gurunya. Iya. Gitu. Yang terpenting niatnya Ustadz ya. Nah, itulah maka inamal a'malu binniyat. Sahnya amal itu pada niat. Iya, dan ini tidak terpatok dengan apakah ini punya hadas atau tidak ya Ustadz ya. Yang penting adalah niatnya kita. Terima kasih untuk pertanyaan ini Bu Susi dan juga jawabannya Ustadz Rahmat. Dan selanjutnya ini dari sahabat Bundar ini yang ada di Kemiri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau bertanya Ustadz, apa saja zikir menjelang tidur yang benar dan juga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Saya ingin mengetahuinya dengan sempurna. Jazakumullah khairan katsir. Monggo Ustadz. Terima kasih. Jadi zikir menjelang tidur ini ya banyak. Tapi sedapat mungkin ya yang simpel saja kalau menurut saya, yaitu membaca Al-Fatihah. Kemudian surat Ikhlas 3 kali. Kemudian membaca Falak Binas. Terus yang simpel-simpel saja, terus membaca ayat kursi. Tambah yang lain boleh nggak boleh? Ayat kursi berapa Ustadz? 1 kali saja atau ya, 3 kali? Sebetulnya kita nggak usah terbawa oleh normatif. Gitu.
Harus berapa kali ya Ustadz ya? Iya ya, sudahlah, kita beribadah itu yang penting ikhlas di dalam kita melaksanakan ibadah. Jadi kecuali memang ada batasan-batasan yang telah ditentukan dalam sebuah hadis, itu lain. Tapi selama tidak ada batasan ya sudah. Sebanyak-banyaknya mungkin ya. Iya, itu kepenak sajalah. Sehingga kita ini kan bertemu berbeda itu tetap indah. Nah, maka istilah saya itu bersama dalam perbedaan. Jadi lalu jangan bersama beda lalu mendatangkan perdebatan atau apapun itu ya. Perdebatan, tidak perlu. Kita ini kan nggak tahu. Tadi Mbak Nada mohon maaf, sholat duhur nggak? Sholat. Diterima nggak? Insya Allah, tapi husnuzannya diterima ya Ustaz ya. Tapi bisa nggak itu tidak diterima? Bisa saja kalau tidak khusyuk misalkan saja. Apapun alasannya itu bisa. Inilah, jadi kita tidak usah menganggap orang lain itu lebih hina dari kita. Maksudnya begitu. Jadi kita ini nggak tahu. Jangan-jangan kita haji nggak pakai, nggak diterima oleh Allah. Jangan dikira orang pinter itu punya sombong, orang kaya juga punya sombong. Jangan dikira. Nah kalau kita ini pinter tadi, kita batasi pada bicara masalah agama. Lalu kita sombong bahwa ilmunya pinter saya. Ini sudah merendahkan orang lain. Kemungkinan besar orang yang berpikir semacam itu, amalnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita tahu ada orang yang mungkin kurang baik, ya kita doakan, mudah-mudahan walaupun begitu Allah menerima. Enak hidup kalau begitu. Jadi tidak enaknya kan karena kita ini sering menganggap kita lebih hebat daripada mereka. Nah ini yang penyakit kita, sehingga umatan wahidah itu sulit untuk terwujud. Padahal kita perlu membentuk atau menjadikan umatan wahidah. Lebih-lebih menghadapi 24 ini. Kalau umat Islam ini tidak bersatu, ya sudah, wassalam. Maka saya mengajak umat Islam bersatu, li'i'la'i kali matilah. Ini. Ya. Terima kasih sekali Ustaz untuk jawabannya dan juga pertanyaannya Bunda Rini. Ini tentang apa sih zikir menjelang tidur yang simpel dan juga istiqomah ya Ustaz, ini yang susah dan juga sulit diterapkan, diaplikasikan. Mudah-mudahan pada saat kita sudah berkeinginan untuk berzikir menjelang tidur, nah itu kita harus istiqomah selalu Ustaz. Sudah ada pertanyaan terakhir Ustadz, ini dari sahabat Widya yang ada di Kemiria. Assalamualaikum Ustadz Rahmat. Mau bertanya, apakah zikir yang tidak khusyuk bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah zikir yang tidak khusyuk bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana caranya supaya khusyuk dalam zikir Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih Mbak Widya. Ini pertanyaan yang sulit. Ya mudah-mudahan jawaban saya dapat memuaskan semuanya. Jadi apa itu? Apakah zikir yang tidak khusyuk bisa diterima oleh Allah? Apakah dan bagaimana zikir yang tidak khusyuk dapat diterima oleh Allah? Ya. Disinilah kembali pada apa yang saya terangkan tadi. Jadi diterima dan tidaknya itu urusan Allah. Saya zikir mungkin saya merasa khusyuk, tapi dalam hatiku terbersit rasa sombong. Itu juga saya nggak akan diterima. Tapi ada orang yang kalau bahasa guyon, dia hanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh pihak-pihaknya. Ya hayu, ya qayyum, ya hayu, ya qayyum. Tapi karena dia tidak tahu ya kayu, ya kayumu, ya kayu, ya kayumu. Ini pernah ada sebuah kisah
Benar tidaknya kisah itu wallahu a'lam. Tapi dia dikiranya ya hayu ya kayumu, ya hayu ya kayumu. Padahal ya hayu ya qayyum, ya qayyum. Artinya apa? Itu kan keluar. Tapi nawaitunya itu adalah ingin meniru apa yang dilakukan oleh kiai yang ia dengar. Tapi dalam riwayat itu disebutkan dia itu justru berhasil apa yang ia harapkan. Artinya kalau kita berbicara urusan ubudiyah, urusan beramal soleh, tentunya menurut saya tidak usah kita itu menilai orang lain dengan nilai yang lebih jelek dari kita. Sebab diterima dan tidak itu bukan urusan kita. Diterima dan tidak adalah urusan Allah. Lah orang berzikir itu biqadri uqulihim, dengan tingkatan akalnya. Kalau memang akalnya itu tidak bisa, mau apa? Nah, ya kan? Iya. Ini. Memang taunya tuh ya kayu, ya koyum, ya kayu, ya kayu. Tapi maksudnya sama dengan apa yang dikatakan oleh kiainya itu maksudnya. Tapi Allah itu kan punya otoritas untuk mengabulkan maupun menolak. Inilah, sehingga kita berdoa saja, semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saudara-saudara kita yang juga melakukan yang menurut kacamata kita ini adalah tanda petik masih jelek, tapi yang mudah-mudahan diterima. Semoga Allah mengabulkan. Dalam perjalanannya itu sambil kita bimbing tentunya. Berarti tidak dibiarkan ya kayu, ya kayumu, ya kayu, ya kayumu. Enggak. Jadi lama-lama akhirnya biar ya hayu, ya qayyumu, ya hayu, ya qayyum, ya hayu, ya qayyum. Ini yang perlu kita pahami bersama. Nah, mudah orang-orang yang masih elementary ini sering menilai orang itu salah. Yang benar dia sendiri, yang sempurna dia sendiri, yang paling sempurna dia sendiri. Nah, ini yang nggak benar. Padahal diterima dan tidak itu urusan Allah. Bahkan kadangan saya pernah membaca sebuah kisah, ada seorang yang haji tidak hanya sekali, beramal soleh, semua itu tertolak oleh Allah. Kenapa Ustaz? Ya karena ada sebercik kesombongan dalam dirinya. Sia-sia Ustaz ya? Ya sia-sia. Nah kemudian dia tidak bisa masuk surga. Tetapi ada kawan baik yang ketemu dia itu mau bawa ke surga, bawa ke neraka, ketemu dia. Ini mau dibawa kemana malaikat? Ini mau dibawa ke neraka. Lah kenapa? Dia ini semua tertolak oleh Allah. Nanti dulu Ustaz. Nanti dulu malaikat. Saya itu masuk surga menurut keterangan malaikat. Iya toh? Iya. Tapi perlu malaikat tahu saya masuk surga atas bimbingan beliau. Maka saya nggak ikhlas. Saya yang dibimbing aja masuk surga, kok malah yang membimbing masuk neraka. Ini kan nggak balance, nggak imbang. Maka saya nggak setuju. Akhirnya sampaikanlah itu kepada Allah. Nah, ternyata dalam kisah ini dia ambil bahwa berteman yang baik itu akan bisa memberikan syafaat kepada kita. Insya Allah. Maka kita perlu mempunyai teman yang baik.
artinya kita insya Allah akan dikumpulkan di surganya Allah kelak. Amin ya robbal alamin. Dan kita akhiri dulu untuk Ustadz Rahmat Syatibi. Terima kasih atas ilmunya yang sudah dibagikan di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.